Baik anak-anak, hari ini adalah hari kedua kita akan melakukan sesi tanya jawab untuk menambahkan poin kalian dalam mengikuti lomba Olimpiade Matematika. Oke, siapa yang bisa menjawab soal di depan? Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Oke, baik Santi, silakan maju ke depan. Dan untuk yang lain silakan dilanjut menghitungnya. Untuk jawabannya kurang tepat. Baik Santi, silakan duduk. San, kenapa 10-nya nggak kamu buat pangkat 2? Harusnya kan gitu. Udah ya Dewi, mending kamu diam aja deh. Lagi pula aku udah belajar kok, jawabannya aja yang kurang tepat. Untuk yang lain ada bisa menambahkan jawaban dari Santi? Saya, Pak. Maaf Pak, mungkin ini jawaban yang benar. Wah, jawaban kamu tepat Rian. Oke Rian, silakan duduk. Wah kacau Rian, aku yakin kamu pasti akan lolos. Untuk poin sementara, untuk Santi 40, Rian 70, Dewi 20, dan Agus 10. Dan untuk poin tertinggi masih dipegang oleh Rian. Tepuk tangan untuk Rian. Bapak peringatkan, besok adalah finalnya. Bapak harap kalian belajar. Mungkin hari ini sesi kedua kita akhiri sampai sini saja. Persilakan untuk pulang. Baiklah, terima kasih. Rian, kayaknya kamu cuma hoki aja deh hari ini. Dan kamu nggak perlu berharap lebih buat lulus. Karena kamu harus sadar diri, aku adalah anak donatur sekolah ini. Jelas aku yang akan lulus. Tapi kan kamu bisa lihat sendiri kalau poin Rian lebih tinggi. Seharusnya kamu jangan terlalu berharap banyak. Diam ya kamu Agus, aku bisa lakuin apapun di sekolah ini. Sudah, jangan ribut. Kita kan udah belajar sama-sama untuk masuk Olimpiade ini. Jadi siapapun yang masuk, kita harus mendukungnya. Iya, betul San. Udah ya, kita pulang. Oke. Udah ya, aku yakin kamu pasti akan lulus. Ayo kita pergi ke kantin. Ya udah, ayo. Halo anak kesayangan mama, gimana hari ini sekarang? Aduh, saat itu lagi kesel banget Ma. Hari ini ada seleksi Olimpiade Matematika. Di kelas, dan gimana ya? Rian, anak yang sekolah dari beasiswa itu. Ma, gimana kalau Mama datang ke sekolah terus bicara sama pihak sekolah supaya aku bisa jadi perwakilan lomba Olimpiade Matematika? Baiklah, besok mama akan ke sekolahan kamu dan bilang sama kepala sekolah. Tapi kalau ternyata pihak sekolah malah berpihak ke Rian gimana, Ma? Bukannya tenaga pendidik itu punya kode etik ya, Ma? Kamu tenang aja, kita itu kan dari sekolah. Mereka nggak akan berani sama kita, karena kalau mereka nggak mau, mama akan ancam mereka supaya kita nggak jadi donatur sekolah lagi. Baiklah, sekarang kamu beres-beres, nanti kita makan malam di luar ya. Oke, Mama. Urusan olimpiade kamu itu biar mama yang urus besok, kamu tenang aja. Oke, aku tahu itu akan terjadi. Halo, selamat malam juga Bu Amanda. Kebetulan malam ini saya tidak sibuk. Ada yang bisa saya bantu? Halo, selamat sore Bu Retno. Apakah saya mengganggu sore Anda? Besok saya ingin bertemu Bu Retno di sekolah. Apakah itu bisa? Tentu saja Bu Amanda. Besok kira-kira jam berapa mau ke sekolah? Besok saya akan kabari lagi. Terima kasih. Selamat pagi Bu Amanda. Terima kasih atas kedatangannya. Ada yang bisa saya bantu? Saya dengar dari Santi, sekolah mengadakan seleksi olimpiade. Betul Bu Amanda, persaingannya sangat ketat. Saya tidak suka persaingan. Begini saja Bu Retno, saya ingin Santi yang mewakili sekolah ini.
Tapi Bu, proses seleksi ini dipegang penuh oleh Pak Budi. Beliau orangnya sangat objektif. Dan siswa yang tertinggi namanya sekarang itu Rian. Rian, anak beasiswa itu, Bu Retno, Olimpiade itu harus realistis. Kita itu butuh biaya, akomodasi, pelatihan intensif. Keluarga saya sanggup kok membiayainya. Untuk Santi tentunya. Saya mengerti maksud Bu Amanda, tapi Pak Budi punya standar. Standar. Komputer yang baru saya danai itu juga standar. AC yang saya danai itu juga standar. Saya harap Bu Reno mengerti standar yang saya maksud. Pastikan Santi yang berangkat. Saya tidak mau dengar hal lain. Saya tunggu kabar baiknya siang ini. Jika Ibu tetap mempertahankan standar Pak Budi, maka saya akan mencabut seluruh pembiayaan di sekolah ini. Baik Bu, saya akan pastikan Santi menjadi perwakilan sekolah. Saya anak 1, Lendra 1 ya. Oh, kamu kosong amat ya? Habis bantu ibu musuh tadi ya? Biasa Bu, habis antar kue tadi, makanya agak telat dikit. Bu Tati, kalau lihat Rian murung, mending lihat saya yang ganteng. Kamu ini ada saja. Biar gak tegang amat Bu, kan hari ini final seleksi Olimpiade Matematika Nasional. Doanya Bu, agak deg-degan banget ini. Iya dong, pasti ibu doain. Semoga kamu bisa mewakili dari sekolah kita ya Yan. Jelas dong, teman saya ini kan pintarnya di luar prediksi BMKG nih. Oke, ayo kita masuk kelas. Ini Bu uangnya, makasih banyak ya Bu. Ini Bu uangnya saya. Terima kasih. Belajar yang rajin ya. Siap Bu. Pak Budi, saya tadi baru lihat Ibu Amanda keluar dari ruang kepala sekolah. Dan saya juga lihat kayaknya Bu Retno tegang banget. Ada apa ya Pak? Seperti yang kita takutkan Bu, beliau meminta dan memaksa agar Santi lulus. Apa Pak? Tapi kan kita semua tahu kalau Rian itu anak unggulan di sini. Kalau itu terjadi, itu nggak adil loh Pak buat Rian. Adil. Kamu masih bicara soal keadilan di sekolah ini, Dina? Ayolah, realistis saja. Maksud Bapak, kita harus mengorbankan Rian seperti itu? Budi. Kepala sekolah itu pusing mikirin operasional, biaya listrik. Kalau Bu Amanda mencabut donasi, kita semua yang akan repot. Tapi ini integritas profesi Pak. Betul Pak. Integritas tidak bisa membeli beras, Budi. Sudahlah, berikan saja nilai Rian ke Santi. Beres, jangan cari masalah. Jadi, apa yang akan Bapak lakukan sekarang? Saya akan melakukan apa yang menurut saya benar. Dan seleksi akan tetap berlanjut. Kalau begitu, update terus ya Pak tentang perkembangan mereka, biar bagaimanapun saya wali kelas mereka dan saya berhak tahu tentang perkembangan mereka. Baik Bu Dina, saya permisi dulu. Iya Pak. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah babak final dan Bapak akan membagikan soal esai dan waktunya 60 menit. Dan, baik, waktu pengerjaannya dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktunya sudah habis dan Bapak akan mengambil soal jawaban kalian.
Bapak sudah memeriksa soal dari kalian dan Bapak juga akan mengumumkan hasil dari kalian. Dan Bapak sudah mengakumulasikan soal dari hari pertama sampai akhir dan nilai tertinggi dan yang berhak mewakili suara kita adalah Rian. Cihuy, kalian nanti sudah buka Bapak lulus. Gak mungkin, pasti bapak salah periksa. Santi, nilai itu objektif. Jawaban kamu di esai terakhir itu kosong. Ya kan bisa aja pak kalau dia itu nyontek. Apa maksudmu Santi? Aku nggak ada yang namanya menyontek. Cukup, keputusan sudah final. Rian yang akan Batalkan pengumuman itu ke ruangan saya sekarang. Sudah, kalian semua boleh istirahat. Bapak dipanggil ke ruang kepala sekolah dulu. Pak Budi, saya minta Anda untuk memilih perwakilan sekolah. Saya harap Anda bijaksana. Kamu paham kan apa yang saya maksud? Saya sudah bijaksana, Bu. Rian memang yang terbaik. Datanya juga sudah ada. Lalu, saya harus mengumumkan siswa yang gagal sebagai pemenang. Itu melanggar kode etika saya, Bu. Etika apa yang bisa membayar bonus guru akhir tahun? Etika apa yang bisa membangun aula sekolah ini? Pak Budi, kita hidup dari uang donatur. Jadi, Ibu mau saya merampas hak Rian. Anak itu jenius, Bu. Dia bisa mengharumkan nama sekolah ini. Yang mengharumkan nama sekolah adalah anak yang mampu berdonasi, bukan anak miskin yang bergantung dengan biaya siswa. Ini perintah. Pak Budi harus ubah nilainya dan umumkan Santi sebagai pemenangnya. Saya tidak bisa, Bu. Jadi, Ibu mau saya merampas hak Rian. Anak itu jenius, Bu. Dia bisa mengharumkan nama sekolah ini. Kalau kamu tidak berpihak dengan sekolah ini, kamu pastinya tahu orang yang tidak berpihak dengan sekolah ini tidak perlu jadi bagian dari sekolah ini, dan itu konsekuensi yang harus kamu tanggung. Tapi Bu, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Ibu pasti tahu kan dengan etika tenaga kerja. Saya tidak peduli, saya sudah bilang, semua yang ada di sekolah ini berasal dari donatur. Jadi etika mana yang harus kita patuhi? Apakah Ibu yakin dengan keputusan Ibu? Saya yakin dan saya sudah memastikan semuanya. Sekarang tinggal kamu berpikir. Kamu mau mengumumkan Santi sebagai pemenangnya atau mempertahankan Rian dan mengorbankan karir kamu sebagai guru di sini? San, kamu beneran mau ngelakuin ini? Apaan sih? Aku cuma ngelakuin apa yang sudah jadi hak aku. Hak kamu? Aku lihat kamu ngerjain soal tadi, kamu nggak bisa. Yang bisa itu Rian, San. Ini curang. Curang? Yang curang itu Rian. Ngapain dia soal pinter ngalahin aku? Dia nggak sadar diri. Yang nggak sadar diri itu kamu. Kamu pakai uang mama kamu buat sesuatu yang nggak pantas. Nggak pantas. Asal kamu tahu ya Dewi, sekolah ini bergantung hidup dari uang mamaku. Dan jadi perwakilan sekolah ini adalah hak aku. Sekolah ini harus terima kasih sama aku karena aku anak donatur utama sekolah ini. Tapi itu bukan hal yang adil buat Rian. Kamu yang seharusnya sadar diri, San. Seorang siswa itu memberikan nilai yang terbaik buat sekolahnya. Kalau kamu merasa berhak jadi perwakilan sekolah dengan nilai dan kemampuan kamu di sekolah itu cuma mempermalukan sekolah aja, San. Stop ya Dewi. Kalau kamu nggak mau mendukung aku, harusnya kamu nggak perlu ngeremehin aku. Kamu itu sahabatnya aku atau sahabatnya Rian sih? Justru karena kamu sahabat aku, San, aku bilang gitu. Aku cuma nggak mau kamu jadi orang yang ngambil hak orang lain. Aku juga nggak mau kamu memanfaatkan kekayaan dan statusmu itu untuk hal yang nggak baik, Santi. Udah deh, kalau kamu tetap nggak berada di pihak aku, mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi. Selamat sore anak-anak. Terkait seleksi Olimpiade, setelah melalui pertimbangan yang sangat matang, tidak hanya melihat dari nilai akademis, tapi juga kesiapan mental, kemandirian, dan kesiapan kepada sekolah, saya sebagai kepala sekolah dan bangga mengumumkan yang mewakili SMA kita untuk Olimpiade Matematika Nasional adalah Santi. Bohong, tadi Pak Budi bilang Rian yang menang. Pak Budi, sekarang saya minta Bapak untuk berbicara yang sebenarnya. Apa yang dikatakan Agus itu benar. Secara akademis, pemenang dari seleksi adalah Rian. Apa maksud Pak Budi? 3. Bapak tidak bisa berbohong. Apa yang sudah diputuskan oleh kepala sekolah adalah keputusan sepihak. Rian, kamu tetap yang terbaik.
Dan Bapak juga mengumumkan Bapak tidak akan lagi menjadi bagian dari sekolah ini. Pak! Pak Budi! Pak Budi! Maafkan Bapak Rian. Bapak harap Rian selalu tetap semangat. Kekalahan bukanlah sebuah akhir. Ingat, di dunia di luar sekolah sangatlah luas. Terima kasih telah menonton saya. Pak Budi, maafkan saya Pak, saya tidak punya keberanian seperti Bapak. Tidak apa-apa Bu Dina. Setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Tolong jaga Rian. Dia masih butuh bimbingan. Idealisme itu menghancurkan karir begini. Terima kasih Bu, Pak. Maaf jika saya ada salah. Saya izin permisi.
Profesi seorang guru bukan sekedar mengajarkan rumus atau tanggal. Itu adalah profesi yang membangun jiwa, membangun karakter, integritas, dan keberanian untuk jujur. Guru adalah teladan dan cermin pertama yang dilihat siswa tentang bagaimana dunia bekerja. Dan etika profesi adalah kompas moral bagi setiap orang. Etika profesi adalah panduan suci yang membedakan seorang pendidik dari sekedar pengajar. Kompas inilah yang menjaga kami tetap lurus di persimpangan antara tekanan dan kebenaran. Ia menuntut kami untuk adil dan jujur, serta mengembangkan potensi setiap siswa tanpa memandang latar belakang. Ruang kelas seharusnya menjadi satu-satunya tempat di mana dompet orang tua atau status sosial tidak bernilai, dan disinilah Rian dan Santi harusnya berdiri di garis start yang sama. Keadilan berarti memberi penghargaan pada usaha dan kemampuan, bukan pada hak istimewa. Namun, ketika kompas itu sengaja dipatahkan demi uang, kekuasaan, atau citra semu, maka seorang guru tidak lagi mendidik. Ia sedang meracuni dunia pendidikan. Karena yang hancur bukanlah sekedar nilai di atas kertas. Yang hancur adalah kepercayaan seorang anak pada keadilan. Kita tidak hanya merampas piala dari tangan Rian, kita merampas keyakinannya bahwa kejujuran dan kerja keras itu ada harganya. Kita juga mengajarkan pelajaran paling berbahaya, bahwa dunia ini tidak adil dan integritas itu tidak berlaku. Dan di sisi lain, kita juga menghancurkan Santi. Kita mengajarkannya bahwa segalanya bisa dibeli, bahwa ia tidak perlu berusaha, merampas kesempatan Santi untuk belajar dari kegagalan, dan itu yang menghancurkan masa depan mereka. Hal itulah yang menjadi kegagalan terbesar seorang pendidik, karena ketika seorang guru menyerah pada etika profesi yang dia punya, ia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tapi ia kehilangan jiwanya, dan mungkin ia juga menghilangkan jiwa generasi yang ia pegang di tangannya.